Hai semuanya, gue Gilbert. Di video kali ini kita akan lanjut di bagian keseimbangan produsen. Di mana di video-video sebelumnya kita udah belajar tentang isoquant dan juga isocost. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan ngegabungin dua konsep itu menjadi satu gitu. Jadi sebenarnya inti dari keseimbangan produsen kita mau tahu kira-kira berdasarkan dari tingkat produksi maupun dari tingkat biaya, sebenarnya berapa sih tingkat produksi yang paling ideal bagi si produsen atau kita definisikan sebagai keseimbangan produsen. Jadi sederhananya kita mau tahu di titik berapa sih sebenarnya produksi yang ideal dengan cost tertentu atau mungkin produksi tertentu dengan biaya paling minimal gitu. Nah, di flashback di yang materi-materi sebelumnya, kalau di bagian isoquant gitu, kita udah belajar ya sebenarnya tentang MRTS gitu, terutama di bagian tentang slope-slope-nya juga gitu. Jangan lupa bahwa ketika kita udah ngegambar isoquant, sebenarnya MRTS-nya itu bisa kita ukur dengan MPL per MPK atau marginal product dari labor dibagi dengan marginal product dari kapital gitu. Nah, dan bentukan kurvanya juga menurun nih, tapi menurunnya melengkung sifatnya. Nah, sedangkan kalau di isocost itu ngebahas biaya yang sama gitu, di mana bentukan kurvanya menurun juga, tapi bentukannya lurus gitu. Dan kalau kita mau tahu slope-nya itu adalah rasio dari harga inputnya atau W per R-nya gitu. Nah, oke. Sekarang kita coba lihat dari pendekatan grafis dulu ya. Kita coba gabungin dua hal. Jadi kita di sini gua akan gambar kurvanya agak lebih gede deh. Ini L, ini K. Nah, kita gambar dulu isoquantnya ya. Jadi sederhananya gini, kita punya anggaplah isoquant ini gitu ya. Ini gue bikinnya IQ 1 deh, isoquant 1 gitu maksudnya ya. Nah, terus mungkin gue punya isoquant lain gitu. Yang berarti nunjukin semakin di atas isoquantnya, berarti semakin nunjukin jumlah barang yang diproduksi lebih banyak gitu ya. Nah, ini isoquant 2, ini isoquant 3 gitu. Nah, idealnya sebenarnya sebagai produsen gitu, kita mau dong sebenarnya produksi barang sebanyak-banyaknya karena asumsinya semakin banyak barang yang kita produksi, biasanya itu akan ngedatangin untung yang lebih banyak gitu ya. Ini kita nggak usah mikir tentang kondisi pasar dan sebagainya dulu deh gitu. Sederhananya dulu gitu. Ya kan? Nah, tapi anggaplah kita punya isocost gitu. Tapi isocostnya itu segini. Nah, ini yang warna hijau isocost ya. Ini gue bikinnya isocost gitu ya. Ini adalah isocost yang paling disetujuin gitu. Anggaplah kayak gitu ya. Karena ini sesuai dengan budgetnya si perusahaan. Nah, sekarang yang jadi pertanyaan, kira-kira kalau seandainya kita mau produksi di isoquant 1 gitu, kira-kira ini efektif nggak sih? Jawabannya pasti enggak, ya kan? Karena harusnya ketika kita produksi di titik ini nih yang gue buletin gitu, sebenarnya kan ini berarti nunjukin biaya produksinya masih lebih kecil daripada si yang garis warna hijau gitu. Berarti sebenarnya asumsinya masih bisa nih kita tingkatin jumlah produksinya lebih banyak gitu karena biayanya masih ada gitu ya. Nah, kalau seandainya kita memproduksi di isocost 3 gitu, bisa nggak sih? Nah, jawabannya nggak bisa gitu. Kenapa? Karena ini titiknya udah di luar nih dari si yang garis hijau, yang berarti nunjukin apa? Biayanya udah lebih tinggi dari yang bisa kita tanggung gitu, berarti nggak ideal. Nah, berarti keseimbangan produsen itu terjadinya di sini nih, pas di titik pertemuan antara isocost sama isoquant, bersinggungan. Kenapa? Karena di titik ini berarti paling ideal, paling maksimal, inilah jumlah produksi yang bisa kita lakukan dengan jumlah cost sebesar si garis hijau ini. Gitu, sehingga ini kalau seandainya titik-titik tadi tuh yang sebelumnya ini hilangin, jadi titik yang ini nih itulah yang kita bilang sebagai keseimbangan produsen gitu. Keseimbangan produsen. Gitu juga sebaliknya ya. Coba kalau seandainya kita punya satu isoquant tapi kita punya berbagai macam isocost gitu. Pasti akan kerasa bahwa keseimbangan produsen paling ideal itu pada saat persinggungannya
gitu. Jadi sebenarnya secara definisi keseimbangan produsen apa? Keseimbangan produsen akan tercapai ketika isokuan bersinggungan dengan isokos gitu. Oke. Nah, titik persinggungan ini tuh sebenarnya bisa nggak sih sebenarnya berubah gitu? Jawabannya bisa. Tergantung apa? Balik lagi ke materi yang sebelumnya gitu, di video sebelumnya tentang isokos yang bisa mengalami perubahan. Jadi coba kita bayangin nih, kalau seandainya kita punya jumlah labor sini, kapital sini nih, terus anggaplah ini isokos awal ya, ini isokos, terus di sini isokuan kita. Oke. Nah, titik keseimbangannya kan idealnya di sini ya, titik A ya nggak? Nah, coba bayangin gimana kalau seandainya ternyata tiba-tiba harga dari upah mengalami kenaikan gitu. Tadi kita udah bahas ketika tingkat upah mengalami kenaikan, berarti jumlah labor yang bisa kita gunakan jadi semakin sedikit gitu. Ya kan? Jadi isokosnya jadinya geser nih ke sini. Isokos 2 gitu. Yang satu. Nah, otomatis isokuan yang satu ini nggak bisa nih kita capai. Jadi mau nggak mau kita harus nurunin nih level isokuannya jadi yang sebelah sini doang. Gitu, ini isokos 2. Jadi titik keseimbangannya berubah ke titik B. Gitu. Oke. Nah, ini salah satu contoh-contoh juga, satu dari sekian banyak skenario sebenarnya bahwa sebenarnya keseimbangan produsen bisa mengalami perubahan. Gitu. Oke. Nah, sekarang dari segi matematisnya gitu, gimana sih caranya menentukan ini titiknya tuh berarti pada saat jumlah labor berapa dan pada saat jumlah kapital berapa sih gitu. Oke. Nah, ketika dua kurva mengalami persinggungan, maka pada kondisi itu tuh biasanya slope dari kedua kurva itu sama gitu. Berarti kalau kita definisikan ya slope dari isoquad itu harusnya sama nih dengan slope dari isocos gitu ya. Nah, slope dari isoquad apa? Yang tadi, MRTS gitu. Sedangkan slope dari isocos apa? Rasio dari kedua harga faktor-faktor produksi gitu, atau W per R gitu. MRTS tadi kan itu didefinisikan MPL per MPK, Marginal Product of Labor dibagi Marginal Product of Capital gitu. Maka secara tidak langsung inilah rumus keseimbangan produsen. Jadi ketika produsen berhasil memenuhi ini, sebenarnya tingkat produksi mereka mengalami keseimbangan gitu. Nah, contoh soalnya kayak gimana Kak gitu. Nah, contohnya nih, anggaplah kalau seandainya suatu perusahaan itu tuh punya fungsi produksi kayak gini, Q sama dengan 5 kapital kali labor gitu ya. Ini isokuannya berarti ya. Ini isokuannya gitu. Nah, sedangkan harga dari upahnya ternyata anggaplah 2 gitu. Terus harga dari rental cost-nya ternyata 4 gitu. Oke. Dan anggap aja kalau kayak gini, bentar ya. Oh, ini. Coba aja kita lihat gimana sih kira-kira kalau perusahaan itu ternyata udah target mereka mau ngelakuin produksi sebanyak berapa nih enaknya ya? 125 deh boleh. Gitu, 125 gitu. Nah, berapa sih di tingkat berapa sih sebenarnya cost-nya itu bisa minimum gitu. Nah, ini kita bisa nih kerja pakai keseimbangan produsen. Jadi kita cari dulu nih MPL per MPK-nya. Jadi kan fungsi produksinya Q sama dengan 5KL ya. Nah, kalau kita mau cari MPL gimana? Ya, sebenarnya kan tinggal turunan Q terhadap L, ya kan? Berarti kalau fungsi ini kita turunin, hasilnya jadi 5K aja. Gitu. Sedangkan kalau MTK, ya delta Q per delta K. Gitu. Berarti ya hasilnya jadi 5L. Nah, berarti kita bisa nih masukin ke rumusnya MPL per MPK sama dengan W per R. Gitu. Jadi 5K per 5L itu sama dengan 2 per 4. 5-nya bisa saling coret, 2-nya coret jadi 1, 4 coret dengan 2 berarti jadi 2. Kita kali silang berarti hasilnya jadi L sama dengan 2K. Nah, berarti di kombinasi ini sebenarnya
produsen itu mengalami keseimbangan. Nah, cara cari angka pastinya gimana? Ya udah tinggal masukin aja ke rumusnya. Q sama dengan 5KL gitu ya. Nah, dia mau target 125. Jadi 125 sama dengan 5KL. Ya kan? Nah, ini bisa nih kita jadiin 5-nya ke kiri. Berarti 125-nya bagi 5 ya. Ini jadi K kali L. 125 bagi 5, ya hasilnya 25 ya. Ini K dikali L. Nah, L-nya tadi kita udah tahu nih, dia itu nilainya 2K. Ya udah ganti aja gitu, substitusi jadi 2K. Berarti dapatnya 25 sama dengan 2K kuadrat gitu. Sehingga kalau kita jadiin kayak gini nih, kita dapat nih K kuadrat itu harusnya sama dengan 1 nanti sama dengan 12,5 gitu ya. Nah, berarti dapat nanti nilai K-nya berapa nih gitu. Nanti tinggal dihitung aja ya ini angkanya mungkin agak sedikit jelek, cuman berarti hasilnya segini. Jadi kita dapatlah K-nya itu yang paling ideal adalah di angka akar 12,5. Kalau mau dapat L-nya berapa? Ya udah L-nya masukin lagi aja ke rumusnya. Itu kan harus 2 kali K ya. Jadi ya 2 kali akar 12,5 gitu. Oke. Atau ini kalau duanya kita mau masukin dalam akar kayak gini ya. Jadi nanti tinggal diinin aja. Ini berapa sih? 2 80 ini 5 ya, 50 jatuhnya ya. Akar 50. Correct me if I'm wrong ya. Ini harusnya ya, tapi benar sih harusnya akar 50. Jadi ya udah kita udah dapet nih jawabannya. Oke. Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini sering banget nih muncul di seleksi-seleksi kota, untuk olimpiade maupun untuk seleksi-seleksi masuk ke perguruan tinggi negeri. Jadi coba untuk sering-sering latihan aja gitu. Oke. Nah, mungkin sebagai materi penutup nih sekalian tentang keseimbangan produsen. Gimana sih kalau seandainya ternyata terjadi perubahan pada biaya produksi gitu. Nah, inilah baru kita akan belajar tentang yang namanya isoclean. Atau bahasa kerennya biasanya orang bilangnya expansion path. Nah, expansion path itu apa sih sebenarnya? Jadi sebenarnya sederhananya dia mirip kok seperti ICC kalau di konsumen. Kalau di konsumen kan dia income consumption curve. Kalau di sini namanya lebih keren expansion path. Jadi sederhananya mau bicara apa nih? Contoh, kita ada isokos di sini ya. Gitu. Terus isokonnya di sini. Oke, berarti keseimbangannya di sini dong. Ya kan? Nah, gimana kalau saya dalam jangka panjang ternyata perusahaan itu tuh modalnya semakin bertambah. Nah, kalau modalnya semakin bertambah, berarti harusnya isokosnya jadinya lebih di atas lagi dong. Iya nggak? Harusnya di sini nih. Gitu. Berarti dia bisa nih ngegapai isokon yang lebih di atas lagi. Jadi, titiknya di sini gitu. Dan seterusnya. Makanya bahasanya itu adalah expansion path. Jadi kira-kira kalau perusahaan itu mau melakukan suatu ekspansi dengan menambah modal di perusahaan tersebut, kira-kira jumlah hasil produksinya kayak gimana? Nah, itu ditunjukin oleh yang namanya expansion path. Jadi expansion path ini yang warna ungu ini ya. Inilah expansion path. Gitu. Oke. Nah, cukup sekian dulu mungkin video kali ini. Thank you for watching. Kalau ada yang mau ditanyain, boleh langsung chat di kolom komen aja ya. Thank you and see you on the next video ya.